kembali lagi membahas mengenai kabar dari Timnas U23. Kita ketahui bahwa Timnas U23 ini berhasil memenangkan laga ya dengan skor 9-0. Skor telak yang memang sangat mengejutkan karena Indonesia berhasil unggul itu di menit-menit awal ya. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita patut menunggu bagaimana sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Sintayong. Saya melihat bahwa Sintayong ini secara gamblang ya. Di sini dia menyebutkan bahwa Indonesia memang menang banyak, Indonesia memang menang besar, tetapi dia mengatakan bahwa pemain harus tetap fokus karena kita ketahui untuk laga selanjutnya itu yang akan menjadi penentuan apakah Indonesia masuk putaran selanjutnya. Tetapi mungkin sudah banyak ya yang sudah membahas bagaimana permainan timnas dan lain sebagainya. Saya di sini akan memfokuskan di luar lapangan ya. Mengapa demikian? Karena ini menjadi faktor penting. Mengapa saya bilang faktor penting? Adanya Sintayong, staf pelatih timnas itu memang sangat luar biasa dalam membentuk taktik ini. Sadar tidak sadar itu memang terjadi. Oke, saya akan membahas karena pembahasan ini sangat menarik. Jangan lupa tontonnya, kalian like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa peran dari Sintayong ini sangat sentral. Mengapa demikian? Kita ketahui ya, Indonesia itu menang sangat banyak, ya ini 9-0. Tetapi kalian ketika melihat pertandingan di televisi ataupun streaming, ya kalian melihat tidak, Sintayong tidak pernah duduk, teman-teman. Sintayong walaupun menang 9-0 sama sekali tidak duduk. Ini artinya ya etos kerja dan juga konsistensi dia ketika awal direkrut oleh PSSI sampai sekarang itu dia tetap konsisten, yaitu ketika para pemain itu berjuang selama 90 menit atau lebih, dia akan tetap berdiri. Itu ya dia ingin atau itu memang dia praktekkan setiap kali pertandingan karena ingin menghargai pemain yang bekerja keras, berjuang keras demi lambang Garuda. Nah, dia pun sudah menunjukkan hal itu. Dan walaupun Indonesia menang banyak ya, ada beberapa kekurangan atau evaluasi Sintayong. Sintayong selalu menegur pemain walaupun Indonesia menang banyak. Ya kalau logikanya, kalau memang mungkin ya di bagian dari beberapa pelatih yang memang banyak sudah berkecimpung ya, para pelatih-pelatih nasional sebelumnya, itu ketika menang banyak ya berusaha untuk cool, berusaha untuk santai, tetapi tidak dengan Sintayong. Karena di situ saya melihat bahwa Sintayong ini memiliki beberapa catatan yang dia simpan dalam memorinya, kemudian dia akan evaluasi. Dengan dia berdiri, ini sesuai dengan statementnya, dengan dia berdiri dia akan lebih fokus dan lebih ingat apa yang memang menjadi kekurangan timnas. Nah, ini mungkin banyak yang dari kita itu belum tahu mengapa alasan Sintayong selalu berdiri. Ternyata kurang lebih alasannya dua hal itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini saya melihat lagi, tonton, bahwa di luar lapangan ini sepertinya bukan hanya Sintayong yang sibuk. Nah, di sini saya melihatkan video kepada kalian semua. Ketika gol dari Rio Fahmi, ternyata di situ juga disorot oleh kamera. Ya, asisten pelatih timnas yakni Coach Choi ya, dan juga beberapa lainnya seperti Coach Nova, kemudian ada juga Coach Pace ya, Yu Jae-hon. Saya melihat di situ dia fokus ya menganalisis bagaimana permainan timnas dari person ke person atau dari pemain ke pemain ya, dengan menempatkan tripod dan juga di situ seperti kamera kecil atau iPad di situ. Kemudian dia melihat di situ, dan ketika ada beberapa celah atau kekurangan ataupun masalah, dia langsung menginstruksikan kepada Sintayong. Saya berkaca bahwa seperti ini, kita itu sudah menang 9-0, tetapi bagaimana analisis dari asisten pelatih timnas, kemudian pelatih timnas itu bisa sedetail itu. Artinya mereka itu sangat sungguh-sungguh ya untuk bisa menjadikan Indonesia ini bisa lolos di Piala Asia U23. Karena targetnya jika kita bisa lolos dan masuk ke 3 besar, kita akan masuk ke Olimpiade Prancis. Dan kalian sadar tidak, Sintayong pun juga sudah mengatakan di kanal YouTube Denny Sumargo ya beberapa waktu lalu bahwa PSSI ini menargetkan Sintayong ya untuk bisa lolos di Olimpiade Paris di 2024. Ya, jalan untuk menuju Olimpiade itu tentu
Piala Asia U23 ini. Ya, tentu kita doakan saja ya, tidak ada yang tidak mungkin jika kita masuk dalam 3 besar, ya kita bisa masuk dalam Olimpiade Paris nantinya. Yang jelas ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa, patut kita tunggu bagaimana gebrakan-gebrakan yang memang akan dilakukan oleh Sintayong. Nah, di situ teman-teman saya melihat memang sudah ya, semuanya menurut saya dalam pertandingan ini sudah bekerja keras, baik itu dari staff, kemudian pelatih, kemudian pemain, semuanya itu sudah bekerja keras. Walaupun kita melakukan TC itu hanya waktu yang singkat ya, yakni di tanggal 4 kemarin, tetapi kita sudah bisa melihat dengan jam terbang yang dimiliki oleh Rafael Struijk, kemudian jam terbang Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan juga pemain yang sangat luar biasa, Irfan Jenner, Marcelino Ferdinand, itu terbukti teman-teman. Dan bukan berarti saya mengunggulkan pemain-pemain abroad ya, tetapi memang faktanya seperti itu. Pemain-pemain abroad ini menjadi pembeda di pertandingan ini, dan yang sangat luar biasanya teman-teman ya, karena Sintayong ini selalu membentuk bagaimana mental pemain itu bagus. Pemain-pemain yang saat ini berlaga di dalam negeri di BRI Liga 1 itu pun juga tak kalah bagusnya. Banyak kemarin yang sudah menghujat ya, dalam tanda kutip ini banyak sekali yang menghujat Witan Sulaiman. Ya, kemudian ada beberapa pemain yang memang underperform. Tapi sepertinya mengapa Sintayong selalu mempertahankan Witan di timnas? Karena ketika ya saya lihat ya, ketika di klub memang ya kita dalam tanda kutip sedikit kecewa dengan Witan Sulaiman, tetapi ketika di timnas dengan bagaimana tangan dingin ya yang dimiliki oleh Sintayong, Witan tetap menjadi top performa, dan di pertandingan ini pun dia juga sudah membuktikan. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa di pertandingan kali ini, dan saya melihat memang banyak sekali orang-orang yang memang bekerja keras, termasuk pelatih ya. Pelatih ini menurut saya luar biasa, patut kita respect dan juga kita apresiasi. 2 hari 2 laga, dan dia pun menyiapkan segala upaya dan pikirannya untuk Indonesia. Jadi teman-teman mungkin ya di sini mungkin ataupun mengingatkan kepada teman-teman semua yang sebelumnya mungkin banyak yang menghujat Sintayong, kemudian ya meremehkan Sintayong. Mungkin dengan kemenangan besar ini ya akan menjadi penonton yang mayoritas ya di sini mendukung timnas Indonesia yang memang dipegang oleh Sintayong. Ya, kita doakan saja semoga supporter timnas ini bisa bersatu nantinya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan gaya dan juga cara Sintayong ini? Apakah kalian yakin timnas U23 ini mampu tembus di perempat final Piala Asia dan juga bisa melaju di Olimpiade Paris? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.